Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 2. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 200 soal nomor 2. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2, perhatikan gambar rangka bangun di samping. Rangka bangun tersebut terdiri atas dua bagian, yaitu balok dan limas. Tentukan A. Luas permukaan balok, B. Volume balok, C. Luas alas limas, D. Panjang diagonal alas limas, dan yang E. Volume limas. Oke, kita perhatikan gambarnya di sini. Balok yang dimaksud itu adalah bangun ruang yang di bawah ini, Dek. Tetapi kalau kita perhatikan, panjang sisi-sisinya ini semuanya sama, yaitu 8 meter, 8 meter, 8 meter ya. Berarti ini sebenarnya bukan sebuah balok, melainkan sebuah kubus. Kan kalau ciri-ciri balok itu salah satu panjang sisinya, boleh yang panjang atau yang lebar atau yang tingginya itu harus tidak sama. Kalau ketiga-tiganya ini sama ya, ukuran panjangnya sama dengan ukuran lebarnya, sama dengan ukuran tingginya, maka ini adalah bangun kubus. Nggak apa-apa, nanti kita ganti yang balok ini menjadi kubus ya. Sini. Luas permukaan balok kita ganti menjadi luas permukaan kubus. Kemudian volume balok kita ganti menjadi volume kubus. Nah, kayak gitu. Kemudian untuk bagian atasnya ini sudah betul ya, yaitu limas. Limas yang alasnya berbentuk persegi. Nah, kayak gini, persegi dengan panjang EF adalah 8 meter dan panjang FG juga 8 meter. Seperti itu. Nanti kita hitung luas alas limas, luas alasnya itu yang ini. Kemudian panjang diagonal alas limas, yaitu panjangnya EG, dan terakhir volume limas. Siap. Kita mulai ya. Yang A dulu, luas permukaan kubus. Seperti ini caranya. Nah, ini sudah Kak Sari catat. Nomor 2 ya, kita mau menghitung kubus. Kubus dengan panjang sisinya sama dengan 8 meter. Maka luas permukaan kubus sama dengan, kita gunakan rumus luas permukaan kubus. Tetapi hati-hati, kubusnya itu ditumpuk dengan limas di atasnya. Sehingga nanti permukaan yang perlu dihitung hanya ada 5 ya Dek ya. Permukaan mana aja? Permukaan sebelah kiri, permukaan sebelah kanan, permukaan sebelah bawah, permukaan depan, dan permukaan belakang. Tadinya kubus normal itu ada 6 permukaannya, tetapi karena dia ditumpuk seperti ini, jadi yang atas itu tidak terlihat permukaannya, sehingga totalnya hanya ada 5 permukaan. Sehingga luas permukaan kubus pada gambar itu gunakan rumus 5 kali sisi kali sisi. Normalnya luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kali sisi. Karena ini hanya ada 5 permukaan, jadi kita gunakan angka 5. Kemudian masukkan sama dengan 5 kali sisinya ini ya, 8 meter kali 8 meter. Nanti aja ukuran meternya. Yang penting kita hitung dulu. Kemudian ini 5 dikali 8 dikali 8 ya. 5 dikali 8 40, 40 dikali 8 320. Satuannya karena ini meter berarti dia juga meter kasih pangkat 2. Ini. Jadi luas permukaan kubus pada gambar kita adalah 320 meter persegi. Seperti itu ya. Nah, sekarang lanjut untuk yang B, volume kubus. Oke, tetap menggunakan informasi ini tadi, kubus dengan panjang sisinya 8 meter. Sekarang kita mau menghitung volumenya. Volume kubus rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. Atau kalau yang mau ringkas boleh sisi pangkat 3. Kayak gitu. Langsung ya, sama dengan sisi kali sisi kali sisi berarti 8 kali 8 kali 8. Nah, gini, 8 kali 8 kali 8 hasilnya adalah 512 satuannya. Karena di sini satuan sisinya adalah meter, maka volume juga meter, tetapi kasih pangkat 3. Ini dia ya. Jadi volume kubus adalah 512 meter pangkat 3 atau meter kubik bacanya. Oke, lanjut sekarang ke soal yang C, luas alas limas. Oke, luas alas limas yang mana sih alasnya limas? Alasnya limas itu adalah bangun persegi EFGH.
Dari E ke F ke G ke H kembali lagi ke E. Jadi kita disuruh menghitung luasnya persegi EFGH ini. Ya sudah, kita gunakan rumus luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Panjang EF berapa? Sama dengan panjang AB, yaitu 8 meter. Panjang FG berapa? Sama dengan panjangnya BC, 8 meter juga. Sehingga luasnya adalah EF kali FG, 8 kali 8. Seperti itu. Kita catat ya untuk yang C. Luas alas limas sama dengan EF kali FG. Sama dengan 8 meter kali 8 meter. Hasilnya adalah 64. Satuannya meter persegi. Ini dia, luas alas limasnya adalah 64 meter persegi. Lanjut ke yang D. Panjang diagonal alas limas. Oke, panjang diagonal alas limas itu yang ini, Dek. Panjang garis EG. Sebentar, Kak Sari bantu gambarnya ya. Kita garis seperti ini ya, EG. Nah, inilah diagonal alas limas, yaitu panjang garis EG. Jadi kita hitung panjangnya EG menggunakan rumus teorema Pitagoras. Kak Sari bantu, seperti ini caranya. Nih, agar mudah, Kak Sari buat gambar perseginya EFGH seperti ini ya. Dengan panjang EF 8 meter, FG juga 8 meter. Dari sini nih Dek, EFGH. Jadi persegi ini ya, luas atau alas limasnya ini Kak Sari gambar. Ini kan berbentuk persegi ya dia. Karena ukuran sisi-sisinya sama. Di sini 8 meter, ini 8 meter, sini juga pasti 8 meter, yang sini juga 8 meter. Sehingga kalau mau menghitung panjangnya EG, karena di sini siku-siku, kita gunakan teorema Pitagoras, yaitu EG sama dengan akar dari EF kuadrat ditambah FG kuadrat, ya. EF kuadrat tambah FG kuadrat, seperti itu. Sama dengan akar EF-nya kan 8, berarti 8 kuadrat. Ditambah FG-nya juga 8 ya, berarti 8 kuadrat juga. Sama dengan akar 8 kuadrat adalah 64, tambah 8 kuadrat lagi 64. Nah, sama dengan akar 64 tambah 64 adalah 128. Akar 128 ini bisa disederhanakan menjadi akar 64 kali 2. Kemudian akar 64 adalah 8 kali akar 2 itu tetap akar 2. Nah, menulisnya 8 kali akar 2 ini boleh langsung aja 8 akar 2. Seperti ini. Satuannya, karena di sini teman-temannya tadi satuannya meter, maka EG juga satuannya meter. Ketemu ya, jadi panjang EG adalah 8 akar 2 meter. Itu kan yang ditanya adalah panjang diagonal alas limas. Panjang diagonal alas limas yaitu EG, yaitu sepanjang 8 akar 2 meter. Selesai. Lanjut ke yang E, volume limas. Oke, kita gunakan rumus volume limas. Rumus volume limas, Kak Sari tuliskan, maaf ya kepleset. Volume limas rumusnya adalah ini dia rumus volume limas. Volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas. Luas alas ini maksudnya luas alas limas kali tinggi. Berarti sama dengan 1/3 kali luas alasnya tadi kita udah pernah hitung dong Dek. Ini dia luas alas limasnya tadi. Yang di poin C. Ini ya, luas alas limas sebesar 64 meter persegi. Jadi kita tulis ini volume limasnya sama dengan 1/3 kali luas alasnya, yaitu 64 dikali tinggi. Nah, tinggi limasnya belum diketahui, harus dicari dulu. Kak Sari kasih tahu tinggi limasnya itu yang mana. Anggap aja di tengah-tengah sini adalah titik O. Ya, sehingga tinggi limas itu adalah titik T sampai ke titik O ini, panjang garis TO. Inilah tingginya limas. Dan ini belum diketahui, jadi harus kita hitung dulu. Cara menghitungnya, kita hubungkan sekalian dari O ini sampai ke titik di sini.
Oke, anggap aja ini sebagai titik S ya. Panjang dari O ke S ini adalah panjang setengahnya EF. Perhatikan, EF tadi kan 8 meter, ya kan? Sehingga kalau dari tengah-tengah saja sampai ke pinggir, dari O sampai ke S, ini hanya setengahnya dari 8 meter, yaitu 4 meter. Kemudian yang perlu kita hitung lagi adalah panjang garis TS di sini. Kak Sari hubungkan sekalian TS-nya. Nah, ini kalau nanti kita tahu panjang garis TS, maka kita bisa menghitung panjangnya TO. Berarti sekarang langkahnya kita hitung dulu panjangnya TS ya. Diketahui panjangnya FG ini 8 meter, berarti panjangnya SG berapa? Ya, setengahnya dari 8, yaitu 4 meter. SG 4 meter, kemudian ini ada TG. TG panjangnya 8 meter. Dan di sini pasti siku-siku ya, Dek ya. Jadi, kita bisa menggunakan segitiga TSG dengan ukuran TG-nya 8 meter, ukuran SG-nya 4 meter untuk menentukan panjangnya TS. Satu persatu dulu. Panjang TS dulu kita hitung. Nah, ini ya, panjang TS ini kita hitung dari segitiga TSG. Siap ya? Kak Sari pindahkan gambarnya supaya mudah menghitungnya. Ini dia, Dek, gambar segitiga TSG-nya. Seperti ini ya. Panjangnya SG 4 meter dari sini, kemudian panjangnya TG 8 meter dari sini. Oke, kita hitung dulu panjangnya TS menggunakan teorema Pythagoras. TS sama dengan akar dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi alas kuadrat, atau TG kuadrat dikurangi SG kuadrat. TG kuadrat kurangi SG kuadrat sama dengan akar TG-nya adalah 8, berarti ya 8 kuadrat, dikurangi SG-nya adalah 4, berarti 4 kuadrat. Sama dengan akar 8 kuadrat adalah 64, dikurangi 4 kuadrat adalah 16. Nah, sama dengan akar ini 64 kurangi 16, 14 kurangi 6 itu 8, ini jadi 5 kurangi 1, 4. Nih, akar 48. Nah, akar 48 bisa kita sederhanakan menjadi akar 16 kali 3. Akar 16 kali 3 yang ditarik akar 16-nya aja ya. Akar 16 adalah 4, akar 3 tetap akar 3. Jadi gini, panjangnya TS adalah 4 akar 3, satuannya meter. Kita tuliskan di sini 4 akar 3 meter. Oke, kita pindahkan ya sebelah sini. TS adalah 4 akar 3 meter. Nah, gini. Sekarang kita ambil lagi segitiga TOS. Dari T ke O ke S, kembali lagi ke T. Ini juga merupakan segitiga siku-siku di O. Nanti cara menghitung panjangnya TO kita gunakan teorema Pythagoras lagi ya, di mana TO kuadrat atau TO sama dengan akar dari TS kuadrat dikurangi OS kuadrat. Agar jelas, Kak Sari pindahkan lagi gambarnya seperti ini. Nah, ini dia, Dek, segitiga TOS ya, di mana panjang OS adalah 4 meter, ini dia, dan panjang TS adalah 4 akar 3 meter yang di sini tadi. Oke, nah sekarang kita bisa menghitung panjangnya TO menggunakan rumus teorema Pythagoras. TO sama dengan akar dari TS kuadrat dikurangi OS kuadrat. Sama dengan akar TS-nya kan 4 akar 3 ya, berarti ya 4 akar 3 kuadrat seperti ini, pakai dalam kurung, dikurangi OS. OS-nya adalah 4, berarti ya 4 kuadrat. Sama dengan akar, nah ini caranya harus dikuadratkan satu persatu ya. 4 kuadrat. 4 kuadrat adalah 16 dikali. Sekarang akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat itu artinya akar 3 kali akar 3, yaitu akar 9. Akar 9 itu berapa, Dek? Akar 9 adalah 3. Gini. Kemudian dikurangi 4 kuadrat adalah 16.
sama dengan akar 16 kali 3 adalah 48 dikurangi ini 16 lagi. Hasilnya sama dengan akar 32. Nah, akar 32 bisa disederhanakan menjadi akar 16 kali 2. Akar 16-nya kan ada ya, akar 16 adalah 4, akar 2 ya tetap akar 2. Jadi gini, 4 akar 2. Satuannya meter. Ini panjang apa? Panjang TO, 4 akar 2 meter. Oke, kita pindahkan. TO adalah 4 akar 2 meter. Dan TO ini apa? TO adalah tingginya limas. Ini yang kita perlukan untuk menghitung volume limas tadi. Kita kan membutuhkan informasi tinggi limas. Nah, dari yang kita hitung barusan tadi, kita dapat tinggi limasnya adalah 4 akar 2 meter. Jadi bisa kita masukkan ke sini ya. 4 akar 2 meter. Kalau satuan meternya nanti aja belakangan. Udah tinggal kita hitung 1/3 kali 64 kali 4 akar 2. Ngitungnya gimana? Ngitungnya kita kalikan aja. 1 kali 64 adalah 64, terus kali 4. 64 kali 4 adalah 256. Kemudian ini ada per 3, ya kita tulis per 3. Terus ada akar 2, kita tulis juga akar 2. Seperti ini. Kasih satuan. Satuan volume adalah meter pangkat 3 ya. Karena tadi satuan awalnya kan meter, sehingga volumenya harus dipangkatkan 3 gitu aja. Jadi ini jawabannya ya. Volumenya adalah 256/3 akar 2 meter kubik. Selesai. Nanti kalau kalian disuruh merubah bentuk ini menjadi pecahan campuran atau bentuk desimal atau bentuk yang lain silahkan. Yang penting nanti nilainya sama segini ya deh ya. Oke, memang volume limas yang terakhir ini agak sedikit sulit dibandingkan poin A, B, C, D karena harus menghitung beberapa ukuran yang diperlukan. Tapi nggak apa-apa, diikutin aja. Mudah-mudahan kalian bisa. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh tanya aja di kolom komentar, nanti Kak Sari bantu jawab ya. Kalau mau tanyanya di grup juga boleh, silahkan gabung di grup. Caranya chat aja di 081451109870. Grupnya ada dua macam, ada yang gratis, ada yang berbayar. Nanti kalian pilih sendiri aja ya. Yang penting chat Kak Sari dulu di nomor ini. Kak Sari tunggu. Oke, sekarang waktunya pamit. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.